Arya dan Siska sudah merencanakan ini sejak lama. Gunung Leles menjadi tujuan impian yang terdengar manis di telinga, trek ringan, jalur aman, pemandangan matahari terbit yang katanya membuat siapa saja tak ingin pulang. Mereka berangkat dengan romansa penuh semangat. Tas besar, sepatu trekking baru, dan kamera yang siap menangkap kebahagiaan. Tak ada firasat buruk, tak ada bayangan petaka. Di pos registrasi, seorang petugas sesepuh menatap mereka cukup lama. Ada ketidaknyamanan di mata tuanya. Kalian berdua, pacaran? Iya, Pak. Doakan kami sampai puncak, jawab Arya sambil menggenggam tangan Siska. Si bapak hanya mengangguk. Bibirnya berkedut, seperti ingin mengatakan sesuatu namun menahan. Tetap saling jaga, ucapnya singkat. Terlihat sederhana, namun caranya mengucapkan membuat mereka sedikit merinding. Langkah pendakian dimulai. Mereka tidak tahu, setiap langkah semakin mendekatkan pada akhir yang tak terduga. Menjelang sore, kabut turun dari puncak dengan kecepatan yang tidak wajar. Pepohonan di kiri kanan mendadak seperti siluet patung yang memantau. Arya mulai gelisah. Harusnya belum turun kabut, gumamnya. Siska mencoba tersenyum. Romantis dong. Kita bermalam berdua, kayak dunia milik kita. Langit berangsur menutup. Mereka pun mendirikan tenda di sebuah area yang tampak datar. Patok menancap keras, seolah tanah di bawah menyimpan sesuatu yang ingin tetap dikunci. Di kejauhan, terdengar suara serak seperti perempuan bernyanyi pelan. Arya sempat keluar menengok. Tidak ada apapun, hanya kabut yang menggambar wajah samar. Siska menutup resleting rapat-rapat. Kita tidur besok pagi lanjut naik. Di luar, bulan mengintip di balik awan. Seolah penasaran apa yang terjadi dalam tenda kecil itu. Sekitar tengah malam, Siska terbangun. Telinganya menangkap suara seperti resleting digesek dari luar. Ria, panggilan lirih itu terdengar. Ia menepuk pundak Arya. Kamu dengar sesuatu? Arya menggeleng, tapi wajahnya pucat. Ia mendengar juga. Mereka diam, mematung dalam gelap. Hanya napas mereka yang terdengar semakin tidak beraturan. Suara angin tiba-tiba seperti menggeram. Tenda bergoyang, meski angin tak kencang. Kayaknya ada orang, bisik Arya sambil meraih senter. Begitu cahaya senter menerangi dinding tenda, terlihat bayangan. Siluet dua tubuh manusia berdiri berdempetan, berhimpitan, kaku. Namun ketika Arya keluar, tidak ada siapapun. Hanya jejak tanah basah yang tampak seperti langkah yang saling menginjak. Siska memeluk Arya lebih erat. Hanya kita kan di sini. Ya, hanya kita, jawab Arya getir. Atau itulah yang ingin ia yakini. Beberapa jam kemudian, tubuh mereka terasa berat. Siska mengeluh nyeri di bagian dada. Arya merasakan otot punggungnya seperti ditarik paksa. Sakit, Arya. Aku juga. Kayak ada yang nahan. Mereka mencoba bangkit, namun tubuh justru saling merapat. Seperti ada kekuatan yang memaksa mereka tetap berdekatan. Napas mulai terengah. Keringat dingin mengucur. Entah dari mana, suara bisikan muncul lagi. Kali ini jelas. Saling menjaga, sampai akhir. Resleting tenda bergerak sendiri, menutup rapat hingga ujung. Tenda terkunci oleh sesuatu yang bukan manusia. Arya berusaha berteriak. Tidak ada suara keluar. Siska menangis dalam diam. Mata mereka saling bertatapan. Ada cinta, ada takut, ada penyesalan. Kegelapan menelan semuanya. Pagi datang. Cahaya matahari tidak mampu menghangatkan area itu, karena dingin berasal dari sesuatu yang jauh lebih tua dari cuaca. Rombongan pendaki lain yang turun melihat tenda Arya tampak aneh. Tak bergerak, tak ada suara. Resleting disobek paksa. Bau dingin menyembur seperti udara dari ruangan tanpa kehidupan. Dua tubuh kaku ditemukan menyatu. Mata mereka masih saling bertatapan. Tidak ada luka, namun wajah mereka menyimpan cerita ketakutan terakhir yang tidak mampu disampaikan. Salah satu pendaki berteriak hingga suaranya serak. Ini bukan hipotermia, ini kayak dikunci. Di luar tenda, tanah yang malamnya hanya tampak basah, sekarang memperlihatkan dua bekas sosok tegap yang berdiri berdempetan. Bekas jejak yang tak mungkin dibuat dua orang yang masih hidup.
Petugas medis membawa jenazah Arya dan Siska ke rumah sakit kabupaten. Suasana ruang jenazah terasa sesak, seolah dinding ikut menahan napas. Dokter Winata mencoba memisahkan tubuh mereka. Ia menarik perlahan. Urat-urat tubuh berbunyi lirih seperti tali yang hampir putus. Aneh, tidak ada pembekuan darah ekstrim. Tidak ada cedera, tapi otot mereka seperti terkunci bersama, gumamnya. Saat stetoskop menyentuh dada Siska, telinga Dokter Winata menangkap bunyi samar, seperti 2 detak jantung yang masih saling bertaut. Padahal mereka sudah meninggal. Dokter merinding dan mundur beberapa langkah. Ini tidak bisa dijelaskan sains biasa. Tim medis menutup kembali kain putih. Tidak ada yang berani menatap wajah kedua pendaki itu terlalu lama. Mata mereka masih terbuka, seolah memohon sesuatu. Di pos pendakian, seorang pendaki bernama Tegar ikut diperiksa sebagai saksi. Ia terlihat tidak berkedip, seakan pikirannya masih tertinggal di gunung. Aku sempat bertemu mereka di tengah kabut, malam itu, katanya lirih. Petugas terkejut. Kamu bertemu. Mereka masih hidup. Tegar menggeleng pelan. Mereka tidak bicara, hanya berdiri saling menempel. Muka pucat, mata kosong. Aku panggil, tidak ada respons. Aku kira bercanda, jadi aku jalan lagi. Saat itu muncul suara perempuan, saling menjaga, sampai akhir. Aku lari. Kantor pos mendadak sunyi. Kenapa tidak lapor saat itu juga? Aku takut dianggap berhalusinasi. Tegar memejamkan mata. Setelah dengar kabar ini, aku baru sadar, mungkin mereka bukan lagi Arya dan Siska yang hidup waktu kutemui.